Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Serlina dari SMK Kesehatan Surabaya, kelas 11 keperawatan nomor absen 6. Di sini saya akan membahas tentang penyakit hipertensi. Pembahasan yang pertama adalah definisi dari penyakit hipertensi. Yang kedua adalah etiologi dari penyakit hipertensi atau penyebab dari penyakit hipertensi itu apa. Yang ketiga adalah manifestasi klinis atau tanda gejala terjadinya penyakit hipertensi. Yang keempat adalah pemeriksaan penunjang atau memastikan apakah orang tersebut terkena hipertensi. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah penata laksanaan atau ini diapain sih kalau terjadi penyakit hipertensi itu? Kalau kalian penasaran dengan jawaban ini semua, kalian simak di video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin pertama, yaitu definisi dari penyakit hipertensi. Apa sih penyakit hipertensi itu? Jadi, penyakit hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya berada di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya berada di atas 90 mmHg. Dengan bahasa singkatnya atau bahasa yang sering kita dengar yaitu tekanan darah tinggi. Kemudian hipertensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hipertensi sekunder, yang kedua adalah hipertensi primer. Jadi, hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh adanya penyakit lain. Dan hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui secara jelas apa penyebabnya. Nah, itu tadi definisi dari penyakit hipertensi. Sekarang kita membahas tentang poin yang kedua, yaitu etiologi atau penyebab terjadinya penyakit hipertensi. Penyebab terjadinya penyakit hipertensi menurut Elizabeth, yang pertama asupan tinggi garam, yang kedua vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, yang ketiga adalah stres berkepanjangan, yang keempat adalah hormonal, yang kelima adalah genetik, yang keenam adalah penyakit lain. Kemudian penyebab penyakit hipertensi menurut Jan Tambayong adalah yang pertama usia. Semakin tua, semakin beresiko terkena penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah ras, dan yang keempat adalah pola hidup, yang terakhir yaitu karena adanya penyakit diabetes mellitus. Tadi pembahasan tentang penyebab terjadinya penyakit hipertensi. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu manifestasi klinis atau tanda dan gejala penyakit hipertensi. Tanda dan gejala penyakit hipertensi menurut Elizabeth, yang pertama adalah sakit kepala, kadang-kadang disertai mual dan muntah. Yang kedua adalah penglihatan kabur, dan yang ketiga adalah cara berjalan yang tidak normal karena ada kerusakan dari sel saraf pusat. Yang keempat adalah nukturia atau kencing di malam hari, dan yang terakhir adalah edema atau bengkak di bagian kaki. Kemudian menurut Merlin, yang pertama satu kelemahan atau gampang capek, yang kedua nafas pendek, yang ketiga frekuensi jantung meningkat atau sering deg-degan, yang keempat adalah asiatis atau cemas, yang kelima adalah depresi, yang keenam pusing, ketujuh sakit kepala, kedelapan nyeri dada, dan yang terakhir adalah tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Jadi, ciri utama dari tanda dan gejala penyakit hipertensi adalah tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg. Nah, itu tadi yang dijelaskan dalam poin yang ketiga mengenai manifestasi klinis penyakit hipertensi. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dalam hipertensi ini ada 4. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, foto ronsen toraks untuk mengetahui keadaan jantung. Yang ketiga, EKG, dan yang terakhir adalah urinalisasi atau pemeriksaan urin. Nah, sekarang kita sudah sampai dalam poin pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penata laksanaan penyakit hipertensi. Penata laksanaan penyakit hipertensi ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya morbiditas atau kesakitan pada pasien dan mortalitas atau kematian.
Jadi, beberapa peneliti menunjukkan bahwa pendekatan non-farmakologis yang cukup efektif yaitu yang pertama, melakukan penurunan berat badan, yang kedua, pembatasan alkohol, yang ketiga, pembatasan natrium dan tembakau, yang keempat, latihan relaksasi, yang kelima, anjurkan untuk tidak sering stres, dan yang paling terakhir ini, jika tanda gejala muncul atau kambuh, sarankan untuk segera periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit hipertensi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.